Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari tutorial PPA. Kali ini kami akan membahas jawaban dari soal UTS Algoritma dan Pemrograman tahun 2021 dan 2022. Sebelumnya diingatkan kepada teman-teman untuk mengisi link absensi. Langsung saja kepada nomor yang pertama. Di bawah ini yang tidak termasuk mode data di R adalah jawabannya C, string. Karena yang termasuk mode data di R yaitu integer, double, kompleks, logical, dan numerik. Sedangkan string bukan mode data di R. Untuk yang nomor 2, urutkan sintaks di atas agar menghasilkan output R di bawah ini. Jadi kita diminta untuk mengurutkan sintaks di atas ini agar menghasilkan output 2, 0, 1, 8, 20, 18. Nah, jawabannya adalah yang D, yaitu 2, 3, 1. Kita bisa langsung coba di R untuk nomor 2, di mana untuk variabel P dimasukkan sintaks urutan kedua, yaitu C dalam kurung 20 sampai 18, dan variabel key, yaitu sintaks urutan ketiga, C 2018P. Dan untuk variabel R itu dimasukkan sintaks urutan pertama, yaitu C dalam kurung 1 sampai 5,7. Dan kita run. Dan diperoleh output yang sesuai dengan yang diminta di soal, yaitu 2, 0, 1, 8, 20, 18. Jadi jawaban dari nomor 2 adalah D. Untuk nomor 3, jika ada seorang pembeli yang membeli sebuah barang dengan kategori 0, barang lama, dengan harga 149.850, maka berapa harga yang harus dibayarkan oleh pembeli tersebut? Dari soal diketahui bahwa barangnya itu adalah kategori 0, kita masukkan ke dalam sintaksnya, kemudian harga aslinya itu 149.850, kita run, dan kita masukkan sintaks if else ini di R, dan kita run. Sudah di run, kemudian kita run variabel harga untuk mengetahui harganya. Diperoleh harga yang harus dibayarkan oleh pembeli tersebut yaitu 119.880. Jadi jawaban dari nomor 3 adalah B. Lanjut ke nomor 4. Apabila Y merupakan W yang dikalikan dengan bilangan 2, maka hasil dari Z, yang mana itu adalah V kurang dari sama dengan Y, dan Y lebih besar atau sama dengan X, akan menghasilkan false pada elemen Z keberapa. Yang pertama, kita masukkan sintaks yang sudah diketahui ini ke R, kemudian di run. Yang mana V ada isinya itu 15, 13, 11, 9, 7, dan W adalah 7, 8, 9, 10, 11, kita run, dan X adalah vektor 21, 18, 23, 20, dan 25, dan kita masukkan sintaks yang diketahui dari soal. Yang mana Y adalah W dikali 2, dan Z adalah V kurang dari sama dengan Y, Y lebih besar sama dengan X. Dan didapat output false itu terdapat pada elemen yang pertama. Jadi jawabannya adalah A, Z, kolom pertama. Selanjutnya untuk nomor 5, tentukan output U terakhir dari sintaks di atas jika diberi input U sama dengan 60 dan S sama dengan 7. Kita langsung masukkan saja U-nya 60, S-nya 7, dan masukkan sintaks yang diketahui di soal. While U lebih besar sama dengan S, U adalah U dikurang S. Kita run, dan didapat nilai U adalah 4. Jadi jawaban nomor 5 adalah D. Nomor 6, perintah apa yang tepat pada titik-titik
agar diperoleh output di atas. Jadi diketahui dari soal nomor 6, variabel A itu berisi angka 5, 13, 17, 23, 7, 19, 2, 11, dan 3, kitaran. Diminta untuk menentukan perintah apa yang menghasilkan output 17. Nah, jawaban yang benar adalah C, yaitu kuantil A, 0,75. Kita buktikan di R dengan meran sintaksnya, dan diperoleh hasilnya sesuai itu 17. Jadi, jawaban nomor 6 adalah C. Selanjutnya, untuk nomor 7, apa hasil dari output titik-titik di atas? Nah, kita coba untuk nomor 7 di R, langsung saja kita masukkan sintaksnya, yaitu A berisi nilai 13, 7, 15, 19, 17, 21, 11. Yang mana A adalah A lebih besar daripada 12. Dan diperoleh output seperti di bawah ini, yaitu 13, 15, 19, 17, 21. Jadi jawaban daripada nomor 7 adalah A. Nomor 8, berikut ini yang termasuk paket dasar di R programming adalah, jawabannya adalah A utils. Mengapa? Karena untuk jawaban yang lain yaitu kelas, matriks, tools merupakan fungsi, bukan paket. Nomor 9, matriks adalah kumpulan data yang berdimensi. Jawabannya adalah B2. Selanjutnya untuk nomor 10, perintah apa yang tepat pada titik-titik agar diperoleh output di atas? Kita masukkan sintaksnya ke R, di mana A adalah vektor dari ini bentuknya masih string atau karakter karena ada tanda petik. Nah, kita diminta untuk membuat perintah yang menghasilkan output seperti berikut, yang mana itu adalah termasuk numerik. Jadi, jawaban yang benar adalah A, S numerik. Bisa dibuktikan di R untuk nomor 10, memakai fungsi S numerik, dan diperoleh hasil yang sesuai dengan yang diminta di soal. Jadi, nomor 10 jawabannya A. Untuk nomor 11, berikut ini fungsi yang selalu menghasilkan vektor karakter dengan panjang vektor 1 adalah, jawabannya adalah A, C. Karena untuk fungsi yang lain digunakan untuk pengulangan. Selanjutnya nomor 12, berikut ini sintaks yang tepat untuk membuat vektor di atas adalah, kita bisa mencoba jawabannya satu persatu. Untuk opsi A yaitu C, rep dalam kurung 8,8, rep, 6,6 rep, rep dalam kurung 4,4 kitaran, dan diperoleh output yang sesuai dengan soal. Jadi jawaban A benar. Kemudian yang B yaitu rep C dalam kurung 8,6,4, C dalam kurung 8,6,4 kitaran, dan diperoleh hasil yang sama juga seperti soal. Jadi opsi B juga benar. Untuk opsi C kita coba, hasilnya pun sama, dan untuk opsi D diperoleh hasil yang sama. Jadi untuk nomor 12 dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah E, semua benar. Selanjutnya untuk nomor 13. Perintah apa yang tepat agar diperoleh matriks di atas? Jawabannya adalah D, matriks dalam kurung C dalam kurung 101 sampai 106,3,2, by row T, atau T ini true. Dapat kita buktikan di R untuk sintaksnya, dan diperoleh output yang sesuai dengan yang ada di soal. Jadi nomor 13 jawabannya adalah D. Untuk nomor 14, perintah apa yang tepat pada sintaks di atas agar diperoleh matriks di atas? Untuk matriks pada nomor 14 ini sama seperti matriks yang ada di nomor 13. Oke, jadi selanjutnya nomor 14, perintah apa yang tepat
pada agar diperoleh matriks di atas. Nah, untuk membuat matriks, kita dapat memasukkan per baris, yang mana kita masukkan dulu untuk variabel X, yaitu baris pertama di run, untuk Y baris kedua, Z baris ketiga di run. M eh, adalah R bind X, Y, Z di run, dan diperoleh output hasil yang sama seperti pada nomor 14. Jadi nomor 14 jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya nomor 15, perintah apa yang tepat agar diperoleh matriks seperti berikut dari matriks M di atas? Jawabannya yaitu A. Dapat kita buktikan di R dengan memasukkan opsi A, kita run, dan diperoleh output yang sesuai seperti pada soal. Jadi untuk nomor 15 ini jawabannya adalah A. Nomor 16, manakah output vektor berikut di R yang tidak mungkin? Untuk opsi A itu memungkinkan karena angka berbentuk numerik. Untuk B itu memungkinkan untuk tipe data string. Dan yang C ini salah karena merupakan karakter yang mana harus pakai tanda petik. Jadi yang tidak mungkin daripada nomor 16 adalah C. Selanjutnya nomor 17, apa hasil dari output titik-titik di atas? Ini dapat kita coba di R dengan memasukkan sintaks yang ada pada soal, yaitu W, yang mana berisi dari vektor 11, 12, 13, 14, 15. Kita run, kemudian W 3, kita masukkan nilai NA, dan hasil atau output dari W yaitu 11, 12, NA 14, 15. Yang mana output ini tidak dapat di pilihan opsi jawaban. Sebagai informasi, NA dan 0 di R itu berbeda. Jadi nomor 17 jawabannya adalah E, semua salah. Selanjutnya nomor 18, tulislah perintah-perintah R untuk setiap tahapan berikut. Pilihlah 5 sebarang angka dan simpan ke variabel V. Misalnya, kita masukkan nilai ke V yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. W adalah V ditambah dengan 2. Kita masukkan ke dalam R, kemudian di run. Lalu yang ketiga, X adalah W dikali 3. Dan Y adalah X dikurangi 6. Dan Z adalah Y dibagi dengan 3. Kita run. Periksalah sintaks di bawah ini yang bernilai true. Ini kita dapat coba satu-satu dari opsi A sampai dengan opsi D. Untuk opsi A, yaitu V lebih besar daripada Z, menghasilkan output false keseluruhannya. Untuk opsi B, yaitu V kurang dari Z, juga sama menghasilkan output false. Opsi ketiga, V sama dengan Z, menghasilkan output true. Dan opsi D, yaitu V tidak sama dengan Z, menghasilkan output false, 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 false. Jadi, sintaks yang bernilai true yaitu C, V sama dengan Z. Untuk nomor 19, kita coba masukkan sintaksnya ke dalam R, di mana X yaitu berisi dari vektor 4, 3, 5, 10, 9, 11, 15. Kita run, dan Y adalah vektor dari 0, 10, 1, 2, 6, 3, 4, 5. Kita run, dan X dikali Y yaitu
menghasilkan output warning message. Jadi, jawaban dari nomor 19 adalah C, warning dengan beberapa output. Selanjutnya, nomor 20. Di bawah ini yang merupakan fungsi untuk menampilkan data dalam format spreadsheet adalah, jawabannya adalah B, view dalam kurung. Mengapa? Karena untuk opsi A itu salah, itu tidak ada di dalam R, dan opsi C, table, yaitu untuk menampilkan data dalam format tabel, dan yang opsi D, CSV, dalam kurung itu untuk menampilkan data dalam format CSV. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 20 adalah B. Untuk nomor 21, apa mode data dari 10? Mode data dari 10 ini adalah double. Dapat kita buktikan dengan sintaks is titik double dalam kurung 10 dan jawabannya adalah true. Jadi ini membuktikan bahwa bilangan 10 adalah tipe data atau mode datanya adalah double. Untuk selanjutnya nomor 22, urutkan sintaks di atas agar menghasilkan output R di bawah ini. Jadi kita diminta untuk mengurutkan sintaks berikut yang mana hasilnya adalah atau outputnya yaitu seperti ini. Jawabannya adalah C, sintaks kedua, sintaks satu, dan sintaks urutan ketiga. Untuk nomor 22 ini dapat kita buktikan di R, yaitu dengan memasukkan sesuai dengan perintah di soal. Yang pertama X, yaitu nilai dari vektor C 2,0,1,8 kitaran. Dan untuk Y, yaitu vektor X, 20 sampai 18. Dan untuk Z, itu sintaks urutan ketiga, yang mana C dalam kurung 1 sampai 5,7. Dan output dari Z yaitu 2, 0, 1, 8, 20, 18. Output yang dihasilkan sama seperti output yang diminta pada soal. Jadi dapat disimpulkan bahwa nomor 22 jawabannya adalah C, yaitu 2, 1, 3. Selanjutnya nomor 23 dapat kita coba di R. Jika ada seseorang pembeli yang membeli sebuah barang dengan kategori 1 dengan harga 194.850, maka berapa harga yang harus dibayarkan oleh pembeli tersebut? Dari soal diketahui bahwa kategori barangnya adalah 1, jadi kita masukkan 1 ke variabel barang, kemudian harga aslinya yaitu 194.850, dan kita run sintaks yang sudah diberikan pada soal, yaitu if else ini. Kita run. Kemudian kita lihat output daripada harganya. Dan diperoleh output yaitu 155.880, yang mana terdapat pada opsi D. Jadi, jawaban dari nomor 23 adalah D, 155.880. Untuk nomor 24, diketahui P sebagai berikut, kita run. Dan untuk nilai Q diketahui sebagai berikut, kita run. Dan begitu pula untuk variabel R, kita run. Dan dari soal, apabila S merupakan R yang dikurangi dengan bilangan 5, kita run di R seperti berikut. Maka hasil dari T, di mana adalah T kurang dari sama dengan Q, atau Q lebih besar sama dengan S, masuk kita run sintaksnya, maka ada berapa banyak nilai true pada T. Diperoleh output T yaitu false, 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 true, true. Jadi, output true pada T itu ada 2. Sehingga jawaban daripada nomor 24 yaitu B.
Selanjutnya nomor 25, tentukan output A terakhir dari sintaks di atas jika diberi input A sama dengan 15 dan B sama dengan 2. Kita masukkan saja sintaksnya di R, yaitu A nilainya 15 dan B nilainya 2, while A kurang dari sama dengan A dikali B, A yaitu A dikurangin B. Kita run sintaksnya, dan diperoleh output dari A yaitu min 1. Sehingga jawaban dari nomor 25 yaitu A min 1. Selanjutnya, nomor 26. Perintah apa yang tepat pada titik-titik agar diperoleh output di atas? Jadi diketahui nilai A sebagai berikut di soal, dan perintah apa yang menghasilkan output 13. Nah, jawaban daripada nomor 26 ini adalah E, kuantil dalam kurung A, 0,5. Kita buktikan untuk nomor 26 di R, masukkan variabel A yang sudah diketahui di soal, kita run, dan jawabannya yaitu kuantil A, titik, 5. Diperoleh output 13 yang sama seperti soal. Jadi dapat disimpulkan bahwa nomor 26 jawabannya adalah E. Selanjutnya untuk nomor 27, kita masukkan sintaks atau yang sudah diketahui di soal ke dalam R, dan kita run. Variabel A di run, kemudian A, di mana A lebih besar dari 14, diperoleh hasil 23. Jadi jawaban daripada nomor 27 yaitu C, 23. Selanjutnya nomor 28. Berikut ini yang termasuk paket dasar di R programming adalah jawabannya A, methods. Kenapa? Karena untuk opsi B, opsi C, opsi D itu merupakan fungsi, bukan paket di R. Selanjutnya nomor 29, vektor adalah kumpulan data yang berdimensi. Jawabannya A1. Kemudian selanjutnya nomor 30. Diketahui sintaks sebagai berikut, yang mana soalnya adalah perintah apa yang tepat pada titik-titik agar diperoleh output di atas. Dari kita lihat di sini, dengan menggunakan tanda petik, dapat kita ketahui bahwa isi daripada X adalah bertipe string, dan outputnya diminta untuk menghasilkan true false, yang mana kita ketahui bahwa true dan false merupakan tipe data logis, sehingga jawabannya adalah D, S titik logical. Dapat kita buktikan di R dengan memasukkan sintaksnya, yaitu X merupakan vektor dari T, false, true, F, kita run, dan kita masukkan titik-titik, yaitu S logical. Jadi Y, S, titik logical, X, di run, dan hasil dari Y adalah true, false, di mana hasil atau output ini sama seperti pada soal. Sehingga jawaban dari nomor 30 adalah D, S titik logical. Untuk nomor 31, berikut ini fungsi yang selalu menghasilkan vektor yang berulang. Nah, vektor yang berulang itu dengan fungsi rep. Dan karena di pilihan ganda ini tidak ada rep, jadi semua salah. Dan untuk nomor 32, kan outputnya itu 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8, 0, 10, 0, 12. Berikut ini sintak yang tepat untuk membuat vektor di atas adalah dicoba satu-satu yang A, B, C, D, E ke R, dan didapatkan hasil outputnya tuh dengan pilihan yang B. 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8, 0, 10, 0, 12 outputnya. Dan untuk nomor 33,
ada matriks. Untuk nomor 33 ada matriks 101, 102, 103, 104, 105, 106. Dan untuk pengerjaannya itu, untuk ke R-nya dilakukan dulu, dicari dulu sintak yang A. Karena sintak yang A salah, maka sintak yang B. Dan untuk sintak B itu benar. Jadi hasilnya outputnya sama dengan soal. Untuk nomor 34, ada sintaks Y. X-nya itu 303, 306, 309. Y-nya itu 312, 315, 318. Z-nya itu 321, 324, 327. Dan perintah yang tepat agar diperoleh matriks di atas itu, kita buat dulu di R-nya tuh variabel X, variabel Y, variabel Z kitaran. Terus kita coba yang rebind X, Y, Z itu tidak menghasilkan output tersebut. Jadi kita coba yang cbind. Dan cbind menghasilkan output sama seperti soal. Untuk nomor 35 ada matriks sama seperti nomor 34. Dan kita cbind ini dibuat ke variabel baru. Jadi tinggal kita run, misalkan ada M, ada B, terserah. Tapi untuk pilihan gandanya M, jadi maka kita buat M. Dan run pilihan ganda tersebut yang mana yang benar gitu. Jadi yang benar itu yang A ada outputnya tuh 306, 309, 324, 327. Dan untuk nomor 36, kita coba dulu pilihan gandanya. Kan ini tuh, manakah perintah di R berikut ini yang tidak mungkin. Dicoba dulu. Yang A-nya tuh bisa ya, yang B-nya tuh bisa. Dan yang B-nya tuh error, maka jawaban yang tidak mungkinnya itu yang C. Dan kalau yang D, kita coba juga tidak error gitu. Dan untuk nomor 37, sesuai soalnya, kita buat dulu variabel W, kitaran, terus kitaran juga, dan hasil outputnya dihasilkan sama seperti yang D, NA 12, 13, 14, 15. Untuk 38, sesuai sama soal, tulislah perintah-perintah R untuk setiap tahapan berikut. Pilihlah 3 sembarang angka dan simpan ke variabel B. Jadi bebas gitu, mau angka berapa aja, simpan di variabel B, variabel P. Saran. Dan untuk langkah kedua itu ada key, P-nya ditambah 2. Dihasilkan, kitaran dihasilkan 357. Dan untuk langkah selanjutnya, tahapan selanjutnya itu ada R, key-nya dikalikan dengan 3. Kitaran lagi. Dan untuk tahapan 4 ada S, R-nya itu dikurangi 6. Dan untuk T, tahapan terakhir ada S, yang tadi yang kita udah run, dibagi 3, kita run lagi. Dan untuk pertanyaan itu, periksalah sintak di bawah ini yang benar true. Kita coba lagi ya. Yang A dulu, false semua. False semua. Yang B itu false semua. Yang C itu true semua. Jawabannya E. Jadi kalau misalnya D itu pasti false semua gitu. Oke, untuk nomor 39, sesuai sama soal, kita ketik, masukin ke R, lalu run. Dan untuk Y juga kita run. Kita run X dikali Y. Maka hasil perintah di atas itu kan
terdapat warning ya, dan ada outputnya. Jadi untuk nomor 39 itu C terdapat warning dengan outputnya, dengan beberapa output. Untuk nomor 40, di bawah ini yang merupakan fungsi untuk menghasilkan ringkasan rata-rata modus median dari seluruh data adalah summary data, karena fungsi itu menghasilkan rangkuman. Fungsi summary data menghasilkan rangkuman, yaitu terdapat mean, modus, median. Satu, kalau untuk nomor pertanyaan di bawah ini yang benar, kecuali yang A itu faktor array. Vektor itu kan array satu dimensi, matriks itu array dua dimensi, data frame itu array dua dimensi. Nah, kalau yang D, array tidak lebih dari dua dimensi, itu salah, karena ada dua array ya, yaitu array satu dimensi sama array yang ada banyak dimensinya. Jadi jawabannya D, karena kecuali. Nomor 42, nah kan asalnya tuh ada output ini, data tuh ada output ini. Kita buat dulu buat nyari si data ini. Kita masukin data, buat jadi data, ada matriks C 18, 19, 17, 52, 56, 51, 144, 152, 142. Dengan ordonya itu 3 kali 3, kita run. Dan untuk memasukkan namanya itu menggunakan dimnames data list C 1 sampai 3. C sesuai namanya, usia, berat badan, tinggi badan. Dan kita run. Dan didapatkan data menjadi sama seperti soal ya. Dan untuk melihat ini tipe outputnya itu matriks atau bukan gitu, karena data itu matriks. Jadi ini seperti ini. Tiga, ada function yang dapat digunakan untuk membuat matriks, yaitu cbind dan rbind, karena fungsi tersebut itu cara termudah untuk membangun sebuah matriks atau membuat sebuah matriks. Nomor 44, ada matriks 1, 3, 5, 2, 4, 6. Dan kita disuruh membuat function dengan matriks tersebut. Nama function sintaksnya itu ada yang A, yang B, yang C, yang D. Dengan function matriks cbind, rbind. Kita coba satu-satu. Yang A sama ya hasilnya. Yang B sama juga hasilnya. Yang C juga sama ya. Yang D juga sama. Jadi kesimpulannya semuanya benar. Dan untuk 45 itu dari nomor 42 itu udah dicoba ya, kayak masukin cara buat ngubah nama gitu dengan dimnames data list C13 dengan namanya itu ada usia, berat badan, tinggi badan. Dan hasilnya juga kita coba run lagi ya. Dan hasilnya itu sama seperti soal di nomor 45. Sekian tutorial yang dapat kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.